Masih pengen nostalgia dengan film-film era tahun 90-an? Oke, kita kasih lagi satu rekomendasi film yang kali ini berlatar post-apokalips, yang memperlihatkan bumi sedang dalam keadaan darurat daratan. Dunia dimana kayak nggak cocok untuk buaya darat. Dunia yang nggak cocok buat kalian yang fobia sama air. Di opening scene-nya nanti kalian bakalan tahu kenapa saya bilang seperti itu. By the way, gimana sekolah, kantor, aman, utang udah nambah? Ya udah, ini dia Waterworld. Universe, let's have some fun again. Here we go. Welcome to Rewatch. Film garapan sutradara Kevin Reynolds ini dirilis pada tahun 1995. Film ini tergolong salah satu film termahal yang pernah dibuat di eranya. Sayang, di box office film ini malah merugi dan baru balik modal setelah home release-nya. Tanggapan untuk film ini juga lumayan beragam sih. Ada yang suka, nggak sedikit juga yang seneng. Film yang dibintangi oleh salah satu aktor ternama pada saat itu, Kevin Costner sebagai The Mariner. Lalu ada Dennis Hopper sebagai The Deacon, Jean Tripplehorn sebagai Helen, perahu sebagai perahu, air sebagai air laut. Ya, begitulah. Karena sepertinya di sini sedikit sekali penggunaan green screen. Film dengan setup termahal. Kalau kalian belum nonton filmnya, kasihan, kemana aja lo. Ya udah, ini adalah full spoiler content ya. Film ini bercerita tentang masa depan ketika es yang ada di kutub mencair dan mengakibatkan naiknya permukaan laut hingga lebih dari 7.600 meter atau 25.000 kaki. Dengan tinggi air seperti itu, hampir seluruh permukaan bumi tertutup oleh air. Setidaknya gambaran itu bisa kita lihat di awal film, yang kemudian kita diperkenalkan dengan tokoh utama kita, The Mariner. Dia lagi buang air kecil, terus urinnya itu dia tampung, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah alat yang fungsinya adalah untuk mendaur ulang air kencingnya hingga menjadi air murni yang bisa diminum kembali. Nah, masih yakin nggak fobia sama air kencing? Di sini dia terlihat sendiri di hamparan lautan yang luas, melakukan aktivitasnya sebagai drifter tunggal hingga akhirnya dia bertemu dengan satu drifter lainnya serta 3 orang lain yang mereka sebut dengan smokers. Kemudian terjadilah adegan menegangkan untuk memperebutkan sebuah barang berharga yang mengapung di air laut. Setelah dia sempat diremehkan karena perahunya tidak punya layar, The Mariner akhirnya mengejutkan mereka dengan mengembangkan layarnya dan melaju kencang untuk merebut barang berharga tersebut. Ternyata barang berharga itu adalah toples yang berisi tanah kering. Oke, biar nggak berasa konyol, kita jelaskan dulu ya bahwa di Waterworld ini tanah kering adalah sebuah komoditas yang sangat berharga bagi mereka yang masih bertahan hidup di era post-apokaliptik ini. Maka bersyukurlah kalian yang masih bisa menginjak-injak tanah dengan seenaknya di zaman sekarang. Ya, meskipun di era sekarang tanah juga sering jadi sengketa sih. Kalau kita mau lihat pesan tersembunyi yang ada dalam adegan ini, sepertinya merupakan sindiran terhadap era di zaman sekarang yang yaitu dia tadi, banyak banget yang terjadi sengketa tanah di mana-mana, bahkan antar keluarga. Setelah itu, The Mariner kemudian pergi ke sebuah lokasi permukiman terapung yang disebut dengan atoll. Dia kemudian menukar toples berisi tanah tersebut dengan beberapa persediaan akomodasi lainnya yang dia butuhkan di tempat seorang wanita yang bernama Helen. Di tempat Helen ini juga ada seorang anak kecil yang di punggungnya itu ada tato, yang mana tato tersebut berusaha terus disembunyi oleh Helen. Pada saat The Mariner bersiap meninggalkan atoll, beberapa warga atoll menawarkan seorang gadis kepada The Mariner untuk dibuahi. Sebagai bayarannya, jika dia setuju, mereka bersedia memenuhi semua kebutuhan The Mariner. Tapi karena The Mariner ini menolak, membuat para penghuni atoll malah menjadi marah dan menangkapnya. The Mariner ini kemudian dicurigai sebagai mata-mata kaum smokers. Ketika The Mariners ditangkap oleh salah seorang dari mereka, tanpa sengaja terlihatlah insang dan sirip di anggota tubuh The Mariner ini. Rupanya The Mariner adalah manusia yang mengalami mutasi yang punya sirip dan insang, yang juga disebut Ichthyosapiens atau manusia ikan. Akhirnya The Mariner pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam kurungan besi yang tergantung. Sebelum kita lanjut lebih jauh, ternyata manusia yang selamat dari post-apokaliptik ini hanya sedikit yang percaya bahwa dryland atau tanah kering masih ada dan bukan hanya mitos belaka. Kaum manusia yang selamat ini juga diklasifikasikan menjadi 4, yaitu smokers, atolls, The Mariners, dan slaver. Di malam hari digelarlah sebuah pertemuan antara para tokoh di komunitas atoll ini, membahas mengenai eksekusi terhadap The Mariner. Helen dengan lantang
datang mencoba membela The Mariner dengan mengemukakan teorinya mengenai asal dari tanah kering yang dibawa oleh The Mariner. Helen mencoba meyakinkan mereka semua tentang dugaan jangan-jangan asal tanah yang dibawa oleh The Mariner itu adalah dari Dryland, yang kemudian diabaikan karena mereka tetap menganggap kalau Dryland itu adalah mitos. Sebelum sempat mengeksekusi The Mariner, para smokers datang untuk menghancurkan Atolls. Pemimpin para smokers ini bernama Deacon, yang bermaksud untuk mencari seorang gadis kecil yang bernama Enola yang mempunyai tato di punggungnya, yang ternyata tato itu adalah peta menuju Dryland. Enola inilah yang tadi sempat terlihat bersama dengan Helen. Helen dan Enola kemudian berencana untuk kabur dengan Gregor. Mereka mengatur rencana untuk mencari Dryland dengan menggunakan balon udara. Melihat para smokers yang sudah berhasil menerobos masuk ke Atoll, Helen kemudian mencari cara agar bisa menyelamatkan Enola yang diincar oleh para smokers ini. Mereka kemudian bergegas pergi ke tempat Gregor. Tapi sayang, ternyata balon udara milik Gregor terbangnya terlalu cepat sampai akhirnya Enola dan Helen tertinggal di Atoll. Mereka berdua kemudian mendapatkan ide untuk melepaskan The Mariner dari kurungannya yang sudah hampir terkubur. Tapi dengan syarat mereka diperbolehkan ikut bersama dengan The Mariner. Mereka pun kabur meninggalkan Atoll dengan menggunakan perahu milik The Mariner ini. Deacon, pemimpin smokers, ternyata melihat mereka yang mencoba kabur. Deacon kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengejar The Mariner yang membawa serta Helen dan Enola. Tapi sialnya, The Mariner ini tidak kehabisan akal. The Mariner lalu menembakkan tombak tali ke perahu mesin para smokers yang membuat kapalnya berhasil memutar arah untuk segera kabur dari kejaran para smokers. Lebih sialnya lagi, Deacon harus kehilangan matanya setelah kapalnya tertembak dan hancur oleh anak buahnya sendiri. Konyol. The Mariner, Helen, dan Enola akhirnya berhasil selamat dan menjauh dari kejaran para smokers. Singkat cerita, ketika keadaan sudah mulai aman terkendali, Helen kemudian bertanya kepada The Mariner apakah dia pernah pergi ke Dryland. Helen merasa yakin bahwa The Mariner ini pernah ke sana karena dia punya tanah yang murni, yang mana pada saat itu tidak seorang pun yang memilikinya. Helen memaksa The Mariner untuk membawa mereka ke Dryland tersebut, tapi The Mariner tetap bersikeras kalau dia mendapatkan tanah itu dari hasil jarahan kaum para smokers. Hubungan The Mariner dengan dua orang asing di kapalnya ini tidak berjalan dengan mulus. Dia tidak suka dengan Enola yang mengotori kapalnya dengan gambar-gambar yang gak jelas, menggunakan krayon yang dia dapatkan di lambung perahu milik The Mariner. Di tengah perjalanan, para smokers ternyata masih berusaha untuk mengejar mereka dan kali ini menggunakan pesawat. Karena terdesak, Helen akhirnya nekat untuk menembakkan kail besi bertali di kapal milik The Mariner ke badan pesawat smokers dan tertancap tepat di badan salah seorang smokers dan membuat pesawat tersebut menjadi hilang kendali. The Mariner malah marah sama Helen karena Helen sudah merusak perahunya. The Mariner pun menghukum Helen dengan memotong rambutnya. Enola juga ikutan dihukum karena sebelumnya kan dia sudah melakukan aksi vandalisme di perahunya itu. Dinamika hubungan mereka pun terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Ada adegan lucu ketika Helen dan Enola terlihat kelaparan melihat The Mariner makan satu biji tomat sendirian. Enola dan Helen berharap bisa dapat sisa-sisa biji dari tomat yang tersisa, tapi tetap aja diembat sama The Mariner. Lambat laun akhirnya Enola dan The Mariner malah menjadi lebih akrab. Hal ini membuat Helen terkejut dan menaruh simpati. Ketika mereka bertemu dengan salah seorang drifter lain, drifter asing ini melakukan trading dengan The Mariner dengan menawarkan Helen. Tapi sesaat sebelum drifter tersebut menyelesaikan misinya ke Helen, The Mariner akhirnya berubah pikiran dan membatalkan kesepakatannya serta menyelamatkan Helen. Singkat cerita lagi, tiba-tiba para smokers yang kali ini dipimpin langsung oleh Deacon sendiri kembali menyerang perahu The Mariner. Dengan lihai dan lincah penuh dengan trik, The Mariner masih tetap bisa menghindar dan lolos dari serangan para smokers ini. Ini membuat Deacon frustasi dan menembak The Mariner tepat di perutnya. Setelah penyerangan tersebut, Helen kembali mempertanyakan perihal Dryland kepada The Mariner yang sedang terluka. Helen yakin kalau The Mariner memang pernah ke Dryland tersebut karena di perahunya ini banyak sekali barang-barang yang tidak pernah mereka temukan sebelumnya. The Mariner lagi-lagi meyakinkan bahwa Dryland itu cuma mitos. Tapi karena Helen tetap bersikeras mempertanyakan asal dari barang-barang modern di kapalnya, The Mariner akhirnya menunjukkan kota di dasar laut dengan menggunakan bola kaca untuk menyelam dan melihat kota tersebut. Dan seketika itu juga Helen takjub melihat keadaan kota dasar laut yang tenggelam tersebut.
Di saat yang sama, para smoker lagi-lagi menyerang perahu milik The Mariner dan berhasil naik ke perahunya. Mereka mencari Enola, tapi mereka tidak bisa menemukannya. Ketika Helen dan The Mariner kembali dari dasar laut, para smoker kemudian menangkap dan memaksa mereka untuk memperlihatkan tempat persembunyian Enola. Mendengar bahwa Helen dan Mariner akan dibunuh, Enola akhirnya keluar dan ditangkap oleh Deacon. Helen dan Mariner kabur dari upaya anak buah Deacon untuk membunuhnya. Mereka kemudian menyelam ke dasar laut sekali lagi. Deacon membakar kapal The Mariner lalu pergi dengan membawa Enola. Enola kemudian dibawa ke markas para smokers. Mereka berusaha membujuk Enola untuk menerjemahkan tato yang ada di punggungnya. Tato di punggung Enola ini ternyata adalah peta menuju ke Dryland. Sayangnya para smoker tidak mampu menerjemahkannya. Sementara itu kembali ke The Mariner dan Helen ketika mereka berusaha mencari sisa-sisa barang yang masih berguna di antara puing-puing perahunya yang sudah hancur. Keberuntungan datang ketika mereka ditemukan oleh Gregor yang sedang menaiki balon terbangnya. Mereka bertiga kemudian menuju ke tempat para Ethol yang berhasil selamat dari serangan smoker sebelumnya. Di sana The Mariner akhirnya sadar bahwa Enola memiliki peta Dryland di punggungnya. Teringat dengan gambar-gambar Enola sebelumnya, The Mariner memutuskan kembali ke bangkai perahunya dan mencari petunjuk mengenai keberadaan Dryland dari gambar-gambar Enola tersebut. Pada saat itulah The Mariner mulai percaya bahwa Dryland itu memang benar ada dan kuncinya adalah peta yang ada di punggung Enola. Dengan menggunakan perahu boot, The Mariner kemudian pergi menyelamatkan Enola di markas para smokers. Dengan sigap, The Mariner berhasil meledakkan kapal besar dan markas para smokers. Dengan bantuan balon udara Gregor, The Mariner dan Enola berhasil diselamatkan. Ternyata para smokers masih belum kapok. Mereka masih tetap semangat mengejar The Mariner dan Enola. Para smokers hampir saja mendapatkan kembali Enola yang tidak sengaja terjatuh dari balon udara akibat tembakan para smokers. Beruntung The Mariner lebih dulu menyelamatkan Enola dan membuat para smokers termasuk Deacon pimpinan mereka saling bertabrakan dan boot mereka pun terbakar. Ketika Enola naik ke balon udara tanpa sengaja, Gregor melihat punggung Enola dan akhirnya berhasil memecahkan angka-angka peta di punggung Enola itu. Setelah itu mereka berhasil menemukan Dryland, yaitu sebuah tanah kering yang luas. Gregor, Enola, dan Helen akhirnya memulai peradaban yang baru di pulau tersebut. Sementara The Mariner merasa tidak nyaman dengan keberadaan berbagai jenis spesies hewan darat di pulau tersebut dan membuat perahu baru, kemudian melaut kembali. The Mariner merasa bahwa pulau ini bukanlah habitatnya dan berniat kembali ke habitat aslinya, yaitu di laut, Waterworld. Sebelum dia pergi, Helen memberinya nama dari sebuah mitos kuno, yaitu Ulysses. Dari tadi kayak kasih namanya. Dan ternyata Dryland yang mereka cari selama ini dan dianggap mitos adalah puncak Mount Everest. Nah, bukan film yang berat kan? Straight to the point. Visualisasi yang epic di zamannya. Production desainnya niat banget sampai diklaim sebagai film termahal pada waktu itu. Penggunaan praktikal efeknya juga nggak begitu banyak karena ya itu tadi, set lokasinya memang dibuat seril mungkin. Plotnya bisa dibilang terlalu sederhana, yaitu perjuangan mereka yang berlatar di waktu tahun 2500 atau lebih tepatnya beberapa tahun setelah kejadian kiamat es di kutub mencair dan menenggelamkan sebagian besar daratan di bumi. Tapi dinamika antara The Mariner atau Ulysses, Helen dan Enola menjadi poin plus untuk film ini. Meski ya nggak terlalu istimewa juga sih. Intinya kalau kalian suka dengan filmnya Mad Max, nah ini adalah Mad Max, tapi latar lokasinya di lautan, bukan di padang pasir. Saya nggak mau sebutin kekurangannya, nggak pantas, saya kan bukan reviewer. Film ini sendiri sebenarnya merupakan salah satu bentuk gambaran jawaban atas isu yang sedang hangat berkembang pada saat itu, global warming, di mana bumi menghadapi masa-masa kritisnya dan yang tersisa hanya 4 kaum survival saja. Smokers ini merupakan stereotip kaum barbar, tipikal antagonis dalam kehidupan yang sebenarnya. Atoll ini adalah kaum pedagang dan religius yang merupakan komunitas yang masih menjalankan life society sama seperti sebelum apokalips. Lalu ada kaum The Mariner atau drifter yang identik dengan pengembara yang survive menjalankan kehidupannya yang cenderung antisosial, serta slaver yang lekat dengan kaum budak yang diperjualbelikan. Keempat
Keempat elemen masyarakat ini digambarkan akan bisa bertahan hidup pasca apokalips, yang secara tidak langsung sebenarnya juga digambarkan sebagai pembuat masalah yang sebenarnya, yang bahkan mungkin saja mereka lah yang menyebabkan dunia kiamat. Kiamat secara harfiah, kiamat dalam artian hubungan antara manusia terpecah dan terkotak-kotak. Kiamat setelah kehilangan kepercayaan dan religius mereka. Yang menarik adalah kehadiran The Mariner, sang antihero yang meminum urinnya sendiri setelah didaur ulang. Pada nyadar gak sih kalau sang sutradara sebenarnya menyisipkan pesan kepada audiens? Ini nih yang bakalan terjadi kalau kalian terlalu berlebihan mengeksplor sumber daya alam yang ada di bumi. Makanya melalui plot urin tersebut, sang sutradara menitip pesan untuk menggunakan sumber daya alam dengan bijak, berhemat, dan lebih bersahabat lagi dengan alam. Maka dari semua itu dibutuhkan satu orang tokoh protagonis yang terus menyimpan harapan dan asa serta dengan logika dan wawasannya, dan dia adalah Helen. Mungkin ada juga yang bertanya kenapa harus urinnya yang dia daur ulang menjadi air murni alias hydro untuk diminum. Kenapa bukan air laut? Di filmnya sebenarnya sudah dijelaskan oleh The Mariner, karena air laut itu kadar garamnya terlalu tinggi dan tidak dapat didaur ulang dengan peralatan mereka yang seadanya. Air murni ini pula lah yang akan dia gunakan untuk menyiram tanaman yang akan dijadikan sebagai bahan pangan utama mereka. Menurut kalian bagaimana, Universe? Di kolom komentar ya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.